البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Alamatnya lompat. Hadis berapa? 224 kah? 227. Ayo ya. Betul, tamam. Al-babu salis wasitun babu ghuslid dam. Bab yang ke-63 yaitu mencuci darah. Yaitu yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah cara untuk mencuci darah. Walaupun kalau kita lihat di sini yaitu lafadznya umum. Hadis pertama bicara masalah haid, hadis yang kedua bicara masalah istihadah. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama di sini untuk bab ini. Al hadisus sabi wal ishrun ba'dal mi'atain 227. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsatni Fatimah an Asma qalat ja'at imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan mudhaf ilaih, bukan imra'atun nabiyyi, tapi imra'atun nabiyya atau imra'atunin nabiyya. Faqalat, dia bertanya, ara'aita ihdana, bagaimana pandangan Anda apabila salah seorang dari kami wanita tahidu fis saub, dia mengalami haid pada pakaiannya, yaitu darahnya mengenai pakaian. Kaifa tasna, bagaimana wanita itu berbuat? Tasna hiya, bukan tasna anta tapi hiya. Qal tahuttuh, yaitu dia menggosok dengan istilahnya mengerik dengan mungkin dengan kuku istilahnya, biar zat darahnya itu hilang. Summa takrusuhu bil ma, kemudian dia menghilangkannya dengan air. Wa tandahu, dan menyiramnya. Wa tusalli fi, dan dia sholat dengan memakai pakaian tadi. Baik, ini hadis muttafaqun alaih. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu guru yang cukup tua juga, Muhammad ibnul Musanna, dan beliau ini adalah Abu Musa al-Anazi al-Basri, dijuluki sebagai Az-Zamin. Nah, beliau memiliki kekeramatan, doanya dikabulkan. Semula lumpuh, kemudian rajin berdoa, akhirnya terkabul, tak pernah lagi lumpuh, mampu berjalan dengan sehat. Ya, ini karomah muhaddis. Kalau mungkin stroke mungkin, atau ada darah yang tersumbat di mana, ya stroke juga ya. Qala haddatsana Yahya, seringkali Muhammad ibnu Musanna kalau meriwayatkan dari Yahya adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qattan, Abu Sa'id, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Basri, Al-Ahwal, beliau pincang. Ahwal pincang ya, betul ya, Thayyib. Iya, cacat. Ya, timpang. Tapi dalam masalah fikih beliau nomor 1 di zamannya, dalam masalah hadis beliau nomor 1, dalam masalah ibadah nomor 1. Sampai dikatakan, kalau tak salah, beliau termasuk salah satu dari ulama yang dikatakan, kalau dikatakan kepadanya besok hari kiamat, maka dia tak akan mampu untuk menambah ibadah karena waktunya sudah penuh dengan ibadah. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id al-Qattan, guru beliau ini, la yuhsinu ya'sillah, dia tidak pandai untuk mendurhakai Allah, istilahnya. Tidak pandai mendurhakai Allah. Memang rajin ibadah, rajin taat dan seterusnya. Dan beliau juga imam ilal, penyakit-penyakit hadis. Ini Yahya, termasuk murid terbaik siapa? Sufyan Ats-Tsauri. An Hisham. Hisham ini adalah Hisham bin siapa ini? Hisham bin Urwah ibni Zubair ibn al-Awwam. Beliau adalah Abul Mundhir Hisham. Dikatakan Syekhul Islam oleh Imam Az-Zahabi, siqah. Kemudian qala haddatsatni Fatimah, ini belajar ke istrinya.
Suami tidak gengsi terhadap istri, istrinya memang pandai, diambil ilmunya. Yang penting dapat ilmu, tidak perlu merasa rendah diri dan seterusnya, atau tidak perlu menyombongkan diri. Istrinya punya ilmu, diambil ilmunya, diminta ilmu. Dan memang istrinya lebih tua daripada si suami ini. Nggak masalah, kebahagiaan bukan ditentukan oleh usia, tapi kesesuaian dan berkah dari Allah. Bahkan disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, istrinya ini lebih tua kurang lebih 13 tahun daripada suaminya. Tak masalah. Masing-masing bahagia, tak masalah. Nah, tidak disebutkan kunyahnya siapa ini, Fatimah bintul Munzir ini, wallahu a'lam. An Asma. Nah, Asma ini adalah berarti siapa? Nenek dari Hisham. Karena Asma ini adalah ibu dari Urwah. Urwah adalah ayah dari Hisham. Berarti Asma adalah neneknya. An Asma qalat ja'at imra'ah. Sekarang siapa wanita ini? Al-Hafidz mengatakan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah dari Hisham bahwasanya Asma ini datang kepada Nabi menyebutkan hadis ini. Jadi, dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz, wanita tersebut adalah Asma bintu Abi Bakar itu sendiri, Ummu Abdillah. Baik. Jadi dialah yang bertanya kepada Nabi. Berarti statusnya apa ya? Ipar ya berarti ya. Karena Asma adalah saudari dari Aisyah. Bertanya, kenapa? Terkadang memang sebagian seperti itu merahasiakan. Entah hikmahnya apa, wallahu alam. Seperti kata Al-Hafidz, sebagaimana juga Abu Sa'id Al-Khudri tatkala menceritakan tentang rombongan yang salah satunya itu meruqyah kepala kampung, kepala kabilah yang terkena sengatan hewan itu. Kemudian dia diberi hadiah berapa? Diberi upah 30 ekor kambing. Yang dalam riwayat yang lain dikatakan itu adalah Abu Sa'id sendiri. Ya, beliau tidak mau menceritakan bahwasanya beliaulah yang berjasa di situ. Jadi terkadang rawi merahasiakan bahwasanya dialah pelakunya dan bukan kejahatan. Kemudian dikatakan ara'aita, maknanya adalah yaitu akhbirni, kabarkan kepada saya wahai Rasulullah, ihdana, tentang salah seorang dari kami, tahidu fis saub, apabila dia mengalami haid lalu darahnya menimpa pakaiannya. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman Nabi tidak malu untuk menanyakan kebenaran, walaupun itu terkait dengan sesuatu yang mungkin agak malu diceritakan dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala tidak malu dengan kebenaran. Perlu fikih maka ditanyakan. Gaya dengan menjaga adab-adabnya. Kaifa tasna, bagaimana dia berbuat. Ini menunjukkan bahwasanya telah dipahami oleh Asma dan juga oleh para sahabat yang lain bahwasanya darah haid memang najis. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah memang dia adalah najis. Nah, sekarang najisnya menimpa pakaian. Bagaimana cara wanita ini berbuat? Sementara darah haid tidak seperti najis-najis biasa, dia memiliki zat yang boleh jadi yatajammat, yaitu jadi mungkin menggumpal atau boleh jadi menempel agak kuat di kain. Apakah cukup dengan diperciki seperti kencing anak kecil atau sekedar dicuci biasa? Ternyata Nabi menyebutkan tata caranya. Tahutuh maksudnya kata sebagian ulama yaitu yaitu tahukkuh, yaitu digaruk-garuk dengan dikerik dengan dengan kuku, dikopek dengan kuku. Jadi agar zatnya hilang. Dikeruk. Dikeruk. Summa takrusuh maksudnya adalah tudallikuhu ditambah dengan bilma. Al-Hafidz mengatakan maksudnya adalah menghilangkannya dengan air. Adapun ulama yang lain menukilkan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, asal dari takrusuh adalah yaitu memotong najis tadi dengan dengan digosok-gosok ditambah dengan air juga. Ini langkah kedua. Semula dikeruk, kemudian digosok-gosok dengan air. Kemudian yang terakhir watandohuh, dan menyiramnya. Tangdohuh kata jumhur ulama dan dirajihkan oleh Al-Hafidz yaitu taghsiluh, yaitu hendaknya dia wanita ini mencuci dengan air. Kemudian watusolli fih,
dan dia sholat dengan sholat memakai pakaian tadi. Dalam riwayat yang lain apa? Tidak membahayakan dirimu yang tersisa. Yang penting sudah diusahakan. Sudah diusahakan sekuat tenaga, ternyata masih ada mungkin apa nampak sisa sedikit-sedikit atau warna kemerahan sedikit, maka ini dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Coba kita lihat di sini Nabi mengatakan wa tusolli fi. Kenapa tidak sekedar mengatakan itu sudah cukup, tapi bahkan mengatakan boleh dia sholat memakai pakaian itu. Maka ini sebagai mubalaghah, menunjukkan betul-betul suci sudah. Jadi bukan sekedar yaitu apa dia ada bersih tapi pakai baju yang lain kalau sholat, tidak. Tapi apa bahkan boleh Anda sholat memakai pakaian tadi. Apalagi kata Al-Hafidz disebutkan dalam riwayat Aisyah, rata-rata wanita pada waktu itu pakaiannya hanya satu. Nah, bagaimana kalau mengalami haid? Ya memang apa segera dicuci, dikeringkan, lalu dipakai lagi. Kita alhamdulillah pakaian berlambak barangkali. Sekarang dipermudah oleh Allah Ta'ala mencari pakaian second pun banyak dan seterusnya. Dulu cuma satu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan seperti itu. Ada sisa sedikit tidak mengapa. Dibandel tinggal apa? Menyelam. Kadang kalau kita lihat gunungan kain gitu, kita bagikan menyelam, cari-cari keruk-keruk. Sambil apa perang dengan orang lain. Ayo tayyib. Insya Allah sampai di sini pembahasan berikutnya. Intinya apa di sini masih ada pembahasan. Apakah wajib dengan air? Ya ini anak hampir lupa. Jumhur ulama mengatakan bukan jumhur tapi banyak ulama mengatakan wajib dengan air. Tetapi apa? Al-Hafidz mengatakan di sebagian riwayat Aisyah mengatakan yaitu kami mengerik-ngeriknya dengan apa? Dengan kuku. Terkadang sisanya itu kami hilangkan dengan air liur, yaitu apa? Tangan kami basahkan dengan air ludah, kemudian kami gosok-gosok. Maka sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan tidak wajib dengan air. Buktinya apa? Boleh dengan air ludah. Tapi dibantah oleh Al-Hafidz, yaitu boleh jadi yang dimasukkan oleh Aisyah adalah setelah dicuci dengan air, lalu nampak sisa, lah sengaja Aisyah menggosok-gosoknya dengan apa? Dengan air ludah itu. Jadi memang yang lebih selamat apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu memakai air. Barang siapa memang terbukti memakai cara lain, memang barang itu jadi hilang, bukan kainnya yang hilang ya, tapi apa memang darah haidnya memang terbukti hilang, maka tidak mengapa. Karena tujuan intinya adalah bagaimana agar dia itu hilang najisnya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan bilma dengan air? Kata Al-Hafidz mafhumul laqab al-laqab laisa lahu mafhum. Yaitu sekedar disebutkan air bukan menunjukkan tanpa air berarti haram, tapi ini kharaja makhrajal ghalib. Seringnya memang pakai air. Biasanya kalau mencuci kan memang pakai air. Tapi kalau ada cara lain dan memang terbukti mampu menghilangkan benda itu, tidak ada alasan untuk dikatakan benda itu masih najis, kain itu masih najis. Cuma biasanya memang pakai air dan itu yang lebih mudah. Cari zat-zat yang lain mungkin malah susah kita. Ya sudah pakai air saja. Sekarang dipermudah, banyak sabun-sabun dan alat-alat pemutih atau apa barangkali itu. Itu bagus. Tayyib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.